Hah, gara-gara COVID, tugas menumpuk. Minggu ini ada tugas apa? Hah, besok? Halo. Apa kabar? Semoga di tengah keadaan yang makin runyam, kita tetap dilimpahkan rezeki dan kesehatan dan dijauhkan dari bahaya COVID-19 yang sedang mengintai kita dan siapa saja dapat terjangkit. Stay at home. Sejak kecil ayah saya selalu menanamkan dalam diri saya untuk memelihara etika di dalam hidup. Bawalah etika kemanapun kau pergi. Di jalan, di pasar, tongkrongan, sekolah, dan sebagainya. Anak kecil, orang tua, kawan, maupun lawan, dan siapa saja. Etika berlaku di mana saja, tak terkecuali dunia hukum, serta profesi-profesinya. Oh iya, kebetulan kita sedang membahas etika dan profesi hukum. Ada baiknya saya ganti kostum, biar lebih etis di mata antum. Etika berasal dari bahasa Yunani, etikos, yang berarti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep baik dan buruk secara moral. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata ethos, yang secara tunggal berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, adat akhlak, watak perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dan dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan. Jadi etika dapat dikatakan sebagai suatu pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan sebagai nilai atau asas yang menunjukkan benar dan salah, hak dan moral yang berkenaan dengan akhlak manusia dalam suatu golongan atau masyarakat. Etika di era modern agaknya mulai tergerus kehampaan. Segala kemajuan dan kecanggihan membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai moral. Gaya hidup, pemikiran, motivasi, serta ideologi yang bertebaran di media sosial dan internet seakan menawarkan tuntutan dan bagaimana kita harus hidup di tengah masyarakat yang makin pluralistik. Disinilah fungsi etika itu mengudara, untuk membantu menemukan orientasi secara kritis ketika dihadapkan dengan moral yang beragam dan membingungkan di media yang pragmatis. Sebagai mahasiswa hukum, saya awalnya masuk ke dalam jurusan ini benar-benar awam. Bisa dikatakan saya salah jurusan, sehingga itu sangat berdampak ke pengetahuan saya tentang dunia hukum. Di batas pengetahuan saya, profesi hukum hanya terbatas di polisi dan aparat-aparat lainnya, serta hakim dan lawyer, apalagi yang satu ini. Lalu apa sebenarnya profesi itu sebelum kita melangkah lebih jauh? Menurut saya, profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dan dilandaskan dengan keahlian tertentu. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu pemikiran rasional dan kritis tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat. Dan demi melaksanakan profesi secara baik, perlu ada moralitas tinggi. Lalu, apa saja moral-moral tersebut? Berani bertindak atas tuntutan profesi, sadar kewajiban, idealisme tinggi. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah profesionalitas dalam dunia kerja dan beragam-ragam proyek di dalamnya. Nilai moral adalah dasar kekuatan profesi hukum. Ada 5 kriteria moral yang kuat yang menjadi dasar kepribadian profesional hukum. Kejujuran, otentik, tanggung jawab, kemandirian moral, serta keberanian moral. Dari hasil pemaparan tersebut, boleh kita rumuskan soal etika profesi hukum sebagai ilmu tentang kesusilaan, perihal baik dan buruk yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatan profesinya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dari suatu negara. Sejak zaman Aristoteles, etika dan urgensinya menjadi pembahasan utama dalam tulisannya yang berjudul Etika Nicomacheia. Ia berpendapat bahwa tata pergaulan dan penghargaan manusia tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan pada hal altruistik, yaitu memperhatikan orang lain. Jelas makna tulisan Aristoteles berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan memperhatikan orang lain. Berdasarkan pengertian serta urgensi etika tersebut,
dapat kita tarik deskripsi umum bahwa ada titik temu antara etika dan hukum, di mana keduanya punya kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan manusia. Oh iya, saya punya satu pemikiran pesimis soal etika. Menurut saya, etika adalah alat kontrol untuk menyembunyikan busuknya jati diri seseorang agar terlihat baik di mata orang lain. Namun, lepas dari pemikiran nyeleneh tersebut, dengan berpegang pada etika, kehidupan manusia akan jauh lebih bermakna dan akan jauh dari sifat barbar dan berbagai macam intensi untuk berbuat kerusakan dan kekacauan. Itulah dia etika dan profesi hukum. Saya Muhammad Lut Septian Fasri, Fakultas Hukum Muhammadiyah Kendari. Sekian.